Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bahasa Inggris, belajar bareng Master James. Ini adalah hari ke-6 dan materi kita hari ini adalah penggunaan artikel a, an, atau the. So, kita langsung saja. Ya, dan an ini bermakna satu. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa artikan seorang, sebuah, atau seekor. Tergantung bendanya. Kalau bendanya manusia, ya pasti seorang. Kalau bendanya benda mati pasti sebuah. Kalau itu hewan, ya pasti seekor. Nah, kalau dan en bermakna satu, sekarang pertanyaannya, kapan menggunakan dan kapan menggunakan en? Kalau saya ingat saya dulu waktu di sekolah, kita diajarin itu digunakan pada benda yang diawali oleh huruf mati. Huruf mati itu huruf selain huruf A, I, U, E, dan O. Misalkan pada kata main di sini, karena diawali oleh huruf mati, sehingga kita gunakan e. Begitu juga dengan kata buku di sini, karena diawali oleh huruf mati, yakni B, sehingga kita menggunakan e. Nah, pada gajah, karena diawali oleh huruf hidup, yakni e, sehingga kita menggunakan n. Contoh lagi, ya elang menjadi eagle, snake. Nah, yang pertama kita gunakan, ya karena hurufnya huruf hidup, eagle. Untuk snake, karena hurufnya S, kita pakai E. Untuk pena, sama, kita pakai E juga. Untuk eraser, karena hurufnya E, kita gunakan N. Sekarang lihat contoh ini. Sejam sama sebuah lubang. Sejam itu hour, lubang itu hole. Nah, sekarang yang kita pakai apa? E atau N? Nah, ternyata walaupun hurufnya sama huruf mati, H, yang sejam kita pakai N, yang lubang kita pakai hole. Karena penggunaan E atau N bukan terletak pada huruf awal kata tersebut, tapi pada pengucapan kata tersebut. E digunakan jika bunyi pengucapannya konsonan, dan N digunakan jika bunyi pengucapannya vokal. Artinya diawali dengan A, I, U, E, dan O. Kenapa di sini pakai N? Karena ketika dibaca, huruf H ini tidak diucapkan, karena pengucapannya menjadi our. Yang muncul di sini pada pengucapan adalah huruf hidup duluan, yakni huruf A. Pada contoh yang kedua, tetap menggunakan E, karena pada saat pengucapan, ya, bunyinya sama dengan huruf awal kata tersebut. Misalkan lagi, sebuah universitas itu adalah university. Anda lihat di sini huruf awalnya U, namun ketika pada saat pengucapan, ketika dibaca, itu dibacanya university, huruf Y duluan, huruf mati duluan. Sehingga untuk kata sebuahnya, kita tidak menggunakan en, tapi kita gunakan e. Saya kasih contoh lagi, LSM, bahasa Inggrisnya NGO. LSM itu kepanjangannya ya Lembaga Swadaya Masyarakat, sedangkan NGO menjadi Non-Governmental Organization. Kalau saya kata sebuah di sini, yang mana menggunakan E, yang mana yang harus menggunakan N. Yang pertama, ya, walaupun di sini huruf N, kita gunakan N. Kenapa? Karena pengucapannya menjadi NGO. Huruf awalnya huruf hidup duluan. Namun pada kata non-governmental organization, tetap kita pakai E, ya, karena pada saat pengucapan, bunyinya huruf mati, yakni huruf N. Kalau disimpulkan berarti E digunakan pada kata yang bunyi pengucapannya diawali dengan huruf mati. Dan N digunakan pada kata yang pengucapannya diawali dengan huruf hidup.
Sekarang kita lanjut, masih tentang artikel e dan an ya. Ya, ini adalah gambar kucing. Kalau saya bilang ini seekor kucing, kita inggriskan menjadi, ya, seekornya a cat. Bagaimana dengan ini harimau? Kita artikan, nah, di sini Anda perhatikan dalam bahasa Indonesia, pada kucing saya gunakan kata seekor, pada harimau saya tidak menggunakan kata seekor. Dan memang ini kebiasaan kita sehari-hari, kita lebih sering dan jarang sekali menggunakan kata seekor, seorang atau sebuah pada benda yang jumlahnya satu. Namun dalam bahasa Inggris, e dan en selalu digunakan jika benda yang dimaksud hanya berjumlah satu. Sehingga pada terjemahan ini harimau, kita tetap harus menggunakan e. Karena jumlahnya hanya satu. Baik ada kata seekor maupun tidak ada kata seekor. Saya kasih contoh lagi. Saya butuh laptop. So menjadi I need. Ada berapa laptop yang dibutuhkan? Hanya satu laptop ya. Nah, karena hanya satu dalam bahasa Inggris, kita tetap harus pakai walaupun tidak ada kata sebuah di sini. Itu aturannya. Bandingkan dengan contoh ini, laptop lebih ringan dari komputer. Sekarang kalau kita artikan laptop, apakah kita perlu menambahkan e di sini? Sekarang pertanyaannya, laptop pada kalimat ini bermakna satu atau tidak? Ternyata tidak. Laptop di sini membicarakan laptop pada umumnya. Bukan satu laptop. Kalau memang pada umumnya laptop itu lebih ringan dari komputer. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika membicarakan sesuatu benda pada umumnya, membicarakan benda secara umum, maka benda tersebut harus dibuat jamak, yakni, ya, ditambahkan s. Are lighter than. Nah, komputer di sini apakah satu komputer? Enggak ya. Ini komputer pada umumnya. Sehingga sama, kita harus tambahkan s juga. So, sekarang penggunaan atau penambahan s pada benda ada dua alasan ya. Yang pertama, bendanya lebih dari satu atau jamak. Yang kedua, ketika membicarakan benda pada umumnya. Bandingkan dengan contoh ini, dia sudah beli mobil sport, sama dia suka mobil sport. Kalau kita artikan, ya karena dia pakai has, sport car, dibalik ya, majemuk. Nah, dari dua contoh ini, yang mana yang bermakna satu, yang mana yang bermakna pada umumnya. Kalimat yang pertama, dia sudah beli mobil sport, ini maknanya satu ya. Dia sudah beli sebuah mobil, so, walaupun tidak ada kata sebuah, kita tetap harus gunakan a. Pada kalimat kedua, sport car, ini tidak bermakna satu ya, tapi mobil sport pada umumnya. So, harus kita gunakan atau kita tambahkan s. Menjadi he likes sport cars. So, sekarang kita latihan. Nah, latihannya berupa pilihan. Anda tentukan apakah ini bendanya bermakna satu atau benda pada umumnya. Misalkan harimau, Anda tinggal pilih menggunakan a tiger atau tigers, begitupun dengan kucing, dan seterusnya. So, Anda punya waktu 5 detik, klik pause, setelah selesai, baru boleh mengklik play kembali. Sekarang kita lihat jawabannya. Harimau lebih besar dari kucing. Yang kita pakai adalah, apakah ini bermakna satu harimau? Ternyata tidak, karena membicarakan harimau pada umumnya lebih besar daripada kucing, sehingga kucingnya juga yang kita gunakan adalah cats.
Pada kalimat kedua, untuk kata dokternya kita gunakan a doctor atau doctors. Ya, kita gunakan a doctor. Karena cuma seorang ya. So, berikutnya, my mother sama kita pakai a teacher. Oke, berikutnya kita pakai a doctor or doctors. Ya, karena dokter pada umumnya. Bukan seorang dokter. Guru pun demikian. So, kita gunakan teachers. Kalimat yang terakhir, Andy is wearing a black jacket atau black jackets. Ya, karena yang dipakai hanya satu. So, kita gunakan a. Pada kalimat yang kedua kita pakai, ya, black jackets. Karena dia suka semua black jackets, semua jaket hitam. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan the. Ya, kalau a dan an ini hanya untuk benda yang jumlahnya satu, misalkan a book. Tapi kalau the, kita bisa gunakan pada benda yang jumlahnya satu, the book, atau lebih dari satu, the books. Oke, saya kasih contoh kalimat. Oke, ini Rina berkata, saya beli sebuah buku kemarin, buku sangat murah tapi cerita sangat menarik. Kira-kira enak nggak kalimat ini? Ya, tidak enak didengar ya. Bagaimana jika saya tambahkan pada kata buku katanya? Ceritanya juga saya tambahkan katanya. Sekarang menjadi, saya beli sebuah buku kemarin, bukunya sangat murah tapi ceritanya sangat menarik. Sekarang sudah enak didengar ya. Setelah ditambahkan katanya. Nah, sekarang apa fungsi katanya pada buku di sini? Katanya di sini sebagai kata rujuk, kalau buku yang dimaksud adalah buku yang dibeli kemarin, bukan buku yang lain. Begitupun dengan katanya pada cerita di sini. Cerita yang sangat menarik ini adalah cerita pada buku yang dibeli kemarin, bukan cerita-cerita yang lainnya. Sekarang kalau kita terjemahkan, pada kalimat kedua, katanya di sini kita gunakan ya, the. Sama ceritanya juga kita gunakan the. Karena memang itu fungsi the. Sebagai kata rujuk, sehingga benda yang digunakan the adalah benda tertentu, bukan benda yang lainnya. Sekarang kalau kita lanjut percakapannya, Rita berkata, boleh saya pinjam bukunya atau boleh saya pinjam sebuah buku? Ya, boleh saya pinjam bukunya. Artinya buku yang dibeli kemarin. Kalau Rita bilang boleh saya pinjam sebuah buku, berarti belum spesifik, bisa buku apa aja. Sehingga ketika diterjemahkan, tetap kita pakai the, karena merujuk kepada buku yang dibeli kemarin. Terus Rina bilang, kamu bisa pinjam bukunya besok. Ya, you can borrow the book tomorrow. Itu fungsi the. Saya kasih contoh lagi. Percakapan ini. Kalau kita terjemahkan, oke, kita fokus ke katanya aja ya. Ya, untuk orangnya, nya di sini bermaksud orang yang memberi uang semalam, bukan orang lain. Sehingga kita pakai the man. Begitupun dengan kata uang, yakni uang 1.000.000 semalam, bukan uang yang lain, sehingga kita pakai the money. Nah, sama ya, orangnya juga kita pakai the man. Kita ketemu di restoran. Ya, Anda bisa lihat di sini, saya pakai walaupun tidak ada kata sebuah restoran di sini. Oke. Sekarang apa nama restorannya? Ya, kita pakai the, karena merujuk kepada restoran tempat ketemu semalam, bukan restoran yang lain. Itu fungsi the sebagai kata rujuk.
Nah, kata rujuk dalam bahasa Indonesia itu selain kita gunakan katanya, kita juga bisa menggunakan kata tersebut. Misalkan, di mana uang tersebut. Ya, kita juga bisa gunakan the di sini. Apa nama restoran tersebut? Atau kadang kita menggunakan kata itu. Apa nama restoran itu? Ya, selama itu kata rujuk yang mengacu kepada benda tertentu, kita gunakan the. Namun, perlu diperhatikan, katanya dalam bahasa Indonesia tidak selalu menjadi kata rujuk. Misalkan, saya beli sebuah buku kemarin, katanya di sini adalah kata rujuk ya, sehingga kita artikan the, karena buku yang dibeli kemarin. So, nya kita bisa artikan the. Tapi nya juga bisa diartikan lain. Misalkan, mana Andi? Saya mau ngobrol dengannya. So, I wanna talk with nya di sini. Ya, nya di sini ke Andi. Kata gantinya. Masih ingat? Ya, ini kata ganti sebagai subjek. Kalau objeknya, ya kita pakai him ya. Karena Andi, dia laki-laki, ya kita pakai him. Kalau kalimatnya mana Rita, saya mau ngobrol dengannya. Ya, di sini yang kita pakai her. Satu contoh lagi, di mana mobil saya? Andi sedang membersihkannya. So where is my car? Nah, nya di sini adalah ya ke bendanya, mobilnya. Sehingga yang kita gunakan adalah it. So, nya selain diartikan the, bisa juga diartikan him, her, atau it. Satu contoh lagi, Andi sedang nonton dengan temannya. Nah, nya di sini ya merujuk ke Andi, tapi kepunyaan. Teman punya Andi. So, ketika milik, yang kita gunakan adalah ya, kita gunakan his untuk dia laki-laki. Karena Andy's watching with his friend. Kalau kalimatnya menjadi Rita sedang nonton dengan temannya, ya yang kita gunakan dia perempuan kepunyaan her friend. Kalau kalimat ini, kucing itu sedang bermain dengan ekornya, nya di sini merujuk ke kucing ya. Karena kepunyaan, ya kita gunakan its tail. So, nya selain diartikan the, atau diartikan kata ganti objek him, her, atau it, bisa diartikan kata ganti yang berupa kepunyaan, kalau laki-laki his, perempuan her, kalau benda, its. Oke, sekarang kita latihan. Khusus untuk katanya, Anda tentukan apakah ini bermakna the, atau him, her, it, atau his, her, atau its. Seperti biasa, Anda punya waktu 5 detik, klik pause, dan kerjakan latihannya. Sekarang kita lihat. Sudah kita pakai have, menemukan ya bentuk ketiga. Nah, nya di sini yang kita pakai, ya kita pakai the money. Sekarang kalau alternatifnya saya bilang, saya sudah menemukannya, nya di sini yang kita pakai, ya merujuk ke uang, kita bisa gunakan pakai it, found it. Kalimat yang kedua, mereka sedang ngobrol dengannya, so they are talking with. Ya, nya di sini bisa laki-laki atau perempuan ya, so kita bisa gunakan him atau her. Kalimat yang ketiga, saya sudah baca bukunya, ya the book, dan saya menyukainya, ya I like it. Sekarang kalimat yang keempat, Ria is preparing, pidatonya, nya di sini, ya pidatonya Ria ya.
her speech. Kalau saya bilang Ria sedang mempersiapkannya, ya kita pakai it. Karenanya ini merujuk ke kata ganti pidatonya, benda. Kalimat berikutnya, ya ini masih menunggu, been waiting. Kita bisa pakai him atau her ya. For 2 hours. Kalimat berikutnya, mangsanya. Nya ini karena merujuk ke ular, benda, it. Karena menyatakan kepunyaan, kita pakai its. Prey, ya alive. Berikutnya, Arman sudah has, called, bentuk ketiga, ibunya. Ibunya Arman ya. Nya ini merujuk ke Arman, kepunyaan, dia laki-laki, so his mother. And talk with, nya di sini, ya ibunya, menjadi her. Kalimat berikutnya, saya suka mobil Rio, ya Rio's car, especially warnanya. So, Anda bisa gunakan the color, artinya warna mobil itu ya, bukan warna yang lain. Atau Anda juga bisa gunakan its color. Anda merujuk ke warna kepunyaan mobil itu. Kita lihat percakapan yang terakhir, Rio dan temannya. Di sini karena Rio kita pakai his ya. Ya, are watching. Ya, saya pakai a movie ya. Walaupun tidak ada kata sebuah film di sini. Kalimat berikutnya, filmnya, ya kita pakai the. Berikutnya, filmnya, ya sama kita pakai the juga. Saya sudah nonton filmnya. Ya, kalau saya bilang saya sudah menontonnya, ya bisa langsung gunakan it. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Penggunaan artikel a, on, dan the. Kalau ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komen. Dan ya, kita ketemu lagi hari Kamis dengan materi lainnya. So, thank you for watching and see you on Thursday. Bye.